Assassin Pak Pulung. Bawa Trill, tapi bawa Assassin. Ini yang menarik. Berarti kalau misalkan dia udah punya Genius One, early gamenya bakal kejam sekali. Oke, kita langsung menuju ke game yang pertama. Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Akankah Alter Ego kali ini memecahkan telurnya? Atau bahkan Dewa semakin menenggelamkan Alter Ego? Waduh. Baru mulai loh, udah ada tas-tas. Tapi tuh, Prof, tadi ada beberapa tenacity juga yang tetap diamankan, walaupun ada penurunan. Ada penurunan, tapi 3 aja kayaknya nggak berpengaruh. Karena balik lagi, untuk Tenacity itu bakal aktif ketika HP dari pemiliknya itu di bawah 50%. Dan untuk sekarang, kalau kita lihat Tenacity, ya setidaknya untuk fight di early game bakal lebih diuntungkan. Dan penggunanya rata-rata ada 2 dari masing-masing tim. Dan ini dia ada beberapa set weapon master tetap diamankan juga. Swift bahkan ya diambil oleh Beatrix-nya, jarang-jarang nih Prof. Ya, dia nggak ngebawain Tenacity, tapi yang paling menarik adalah Fatal. Dia dibawakan sama Iritel, jadi critical chance-nya bakal lebih tinggi lagi nanti di early game. Oke, bakal coba dipasang ke arah belakang. Ray udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh Alter Ego. Aku biasanya ngelihat Swift itu biasa digabungkan sama Tenacity. Iya. Karena dia tidak terlalu agresif tapi bermain dengan cukup sakit. Cuma kalau udah pakai Swift, pakai Weapon Master, ini berarti para pasukan dari Dewa United, mereka ingin bermain agresif banget untuk Jahat di early game. Ya early game dia akan bermain jahat karena dia tahu Iritel di early game. Dari Beatrix, itu 2-3 kali hit, kelar. Ini barusan juga ada beberapa pergerakan dan Cutthroat-nya gagal untuk mendapatkan sosok dari Udil. Berhasil mendapatkan sedikit posisi yang sangat baik kalau gue bilang. Kenapa dia bisa loncat ke arah tembok dan balik lagi. Sally Boy masih dikasih space untuk farming. Dan apakah Alter Ego akan dengan cepat respons menuju ke arah turtle yang pertama? yap, itu dia yang sudah terlihat ada perbedaan agresivitas ya Prof ya. Di antara kedua jungler yang dimiliki dan Fanny memanfaatkan itu banget. Dan lihat bagaimana gerakan yang dibuka oleh Dixon. Dia langsung muncul di arah mid, jadi dia dapetin level 4 terlebih dahulu. Dan Rasi, dia masih belum punya The Way of Dragon. Jadi Turtle akan menentukan apakah nanti roamernya bakal punya ultimate atau tidak. Oke, ternyata mereka bakal coba berkutat di arah Turtle. Sally Boy, The Miracle Boy bakal bertahan di depan sana. Ada Pai, penalti telah dibuka, informasi telah diberikan. Nampaknya sedikit respon yang terlambat, tapi di sana Sally Boy, The Miracle Boy akhirnya mengamankan Turtle dengan sangat mahal. Respons yang sedikit terlambat ternyata mengubah segalanya dan Rasi sekarang berada di level 40. Oke, 12,5% menjadi sebuah persentase baru yang sangat-sangat diperebutkan. Dan ini pun tadi udah memperlihatkan ya Prof ya. Ada tidak adanya penyerangan ke area god lane. Karena mungkin untuk sekarang lebih penting ke area dari turtle-nya Prof ya. Ya, lebih mentingin gimana caranya rotasi XP lane sama mid lane secepat mungkin buat dapetin level yang keempat. Nah, roamernya nanti bakal kebantu setelah Turtle diamankan. Dan wow. Imbang nih wey. Imbang nih dilihat. Ellen English wey. Oh, kali ini 3-3 Inggris versus Indonesia. Dan bahkan Indonesia all in Alter Ego untuk England caster all in Dewa. Tapi lihat 12 second. Coba di following up. Celebrate ke boy. Menjaga belakang. Melakukan sering out. Lemon Winter take down. First blood. Didapatkan di arah bottom lane. Damage-nya terlalu sakit. Membuat para pasukan Dewa harus kehilangan Leo Murphy. Early game memang tidak terlalu berimpact. Tapi lihat Rasi. Di depan sana itu bisa didapatkan. Castle tidak dikeluarkan karena Ray masih menahan untuk sosok Rasi. Ternyata damage-nya terlalu sakit. Dikejar ke arah belakang. Calculate dari saya pribadi, Ray akan melepaskan Rasi. Karena udah terlalu dive in, terlalu dalam, itu akan begitu dirinya. Tapi ternyata itu berbanding terbalik. Dia ingin memaksa mendapatkan 1 point kill dari sosok seorang Rasi. Yep. Untuk dari pergerakan Ray-nya dia tidak mau pulang tanpa membawa hasil ya. Mungkin ada sedikit pemaksaan tadi yang dilakukan, tapi setidaknya itu pun membuahkan sebuah hasil di mana dia dapat point kill, dia dapat keuntungan dan serangan mereka tetap bisa menekan terus-terusan ya Ji. Alright, walaupun dengan serangan ditekan, Leo Murphy tetap menjaga pergerakan dari Rasi supaya tidak melewati sungai. Rasi lewat sungai itu bakal berbahaya untuk seorang Super Out Supriyadi di arah bottom lane, Profesor. Ya, tapi buat sekarang lihat gold lane yang mulai ditekan. Karena apa? Karena Dewa tahu Turtle kalau di kontes lagi mereka bisa kalah. Jadi mau nggak mau menangin match up gold lane-nya biar Watt setidaknya early game-nya tuh nggak bakal berat-berat banget. Alright, kalau mereka ngomongin tidak mau terlalu berat, nampaknya ini harus ada perebutan di arah Turtle 50. Iya, ini mereka udah mulai lagi bergerak lah, udah mulai transmigrasi. Tapi lihat, di atas, di minimap ada pergerakan dari Pakito dan juga Terisla yang emang udah berlomba-lomba untuk membuat perimeter duluan. Di mana di tengah belum ada pergerakan yang pasti banget ke area dari Turtle. Alright, rotasi yang akan sangat cepat dilakukan oleh Dixon. Dia pengen clear dengan cepat tapi tidak ada cutting. Dixon juga tidak terlalu mau dia di pick off. Dia nggak mau keluarin soft skill yang banyak nanti ketika di posisi yang terhimpit, Profesor. Ya tapi buat sekarang Ray unggul dari segi level dikarenakan dapetin point kill juga.
Cuma tarik ulur dari Turtle-nya bagus banget untuk Pai karena ya memberikan waktu juga untuk Sally Boy hadir di tempat Turtle. Namun lagi dan lagi rotasi tentunya akan bergerak ke arah top lane ketika rata-rata udah dapetin informasi di mana junglernya berada. Alright, ternyata informasi telah diberikan. Castle menuju ke belakang, Rasi no flicker. Maka coba dipasar, satu poin kill didapatkan. Venom Flag, dapatkan lihat flicker. Menggoceng, satu poin kill didapatkan. Memasang lagi ke Muju, karena seorang Case. Where are you going, Case? Nowhere to run. Membuat dirinya berhasil di take down, 2 poin kill didapatkan. Ternyata di patch yang terbaru, memaksa Alter Ego mendapatkan objektivitas dengan sangat tinggi. Mereka, tapi setelah mendapatkan keuntungan point kill, mereka menuju ke arah Purple. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru ke arah Turtle. Apakah ini oke dengan keuntungan yang mereka miliki, Profesor? Ya balik lagi, Fanny dengan Turtle biasanya tidak bersahabat. Tapi untuk sekarang Ray dipaksa untuk hadir di setup Turtle-nya. Karena apa? Karena Ray juga menang level. Dia dapetin retribution lebih tinggi secara damage. Dan untuk sekarang Sally Boy untungnya dia sempat untuk menyamakan keadaan levelnya. Jadi tentu Turtle kali ini bakal mahal harganya. Pak Pulung, kalau kita lihat di 6 menit awal, Alter Ego seolah berevolusi setelah patch baru. Mereka benar-benar adjusting sama early Turtle yang 12,5% ini mahal harganya. Tapi masalahnya kalau aku berpikiran, Alter Ego adalah salah satu tim yang jarang banget untuk objektif Turtle. Dan begitu pula juga Dewa. Tapi hari ini ternyata Patch memaksa mereka untuk segera melakukan permainan objektif Turtle. Ini dua tim yang berada di lowest dari solo pick-off yang terjadi. Ray set di belakang sana, tapi Leo Murphy nampaknya masih terlalu kuat. Set. Belum 2 miliar. Belum dong. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan ya. Di awal-awal mereka udah terlalu agresif loh. Tapi pertempurannya akan kembali terjadi? Tidak. Mundur kembali Niji untuk semuanya. Weh. I'm Offender didapatkan menunjukkan seorang Rasi. Tapi akan coba dibalikan kembali Rasi. Kali ini masih coba mencari celah. Siapa yang akan dia tendang? Karena terlalu riskan menendang dari sosok seorang perawat. Tapi lihat Sally pada mereka boy. Salah pick up akan terjadi kah? Ray melakukan following up. Tapi Cutter telah dikeluarkan Sally. Pada mereka boy masih selamat. Sally Boy still survive in the mid lane. Des yang tepat waktu. Bagus banget. Rhythm of Joy-nya dikeluarkan ke arah yang berbeda. Membuat jarak yang signifikan. Tapi Prof, ini ada permainan yang mungkin agak sedikit nahan dari Alter Ego ya. Mereka tidak seagresif biasa. Tapi setiap mereka ditekan, malah mereka yang sering membuahkan hasil loh. Tapi dari tadi ya emang bener-bener counter play-nya bagus banget dari Leo yang Murphy. sangat bagus dari Leo Murphy. Ternyata bakal coba untuk menutup seorang Rasi. Damage yang besar diberikan Case. Belum di follow dan Reda dapati from Sobrawat. Masih bisa ditahan. Case kali ini berhasil mendapatkan satu posisi yang sangat mahal. Awat menuju ke arah depan. Belum mengganti dengan biru. Sally pada mereka boy menuju ke arah belakang. Ternyata happy birthday. Double kill didapatkan Ray. Membuat para pasukan dari Dewa United. Mereka mendapatkan keuntungan atas point kill. 2 point kill mahal. Udil tumbang. Sally Boy pun menjadi korban keganasan dari sang anak-anak Dewa. No way to run. No way to ada run. tempat lagi. Udah berusaha semaksimal mungkin, tapi apalah daya dikepung habis-habisan dan sekarang ada space yang tercipta. Lord kemungkinan besar akan menjadi milik dari Dewa. Bukan no way to run, nowhere to run. Oh, duel taken. Ketika Ray di bawah Latino. Shutdown terjadi. Membalikan kembali keadaannya. Free hit dari seorang Nino. Menuju ke belakang. Lemar bisa sendiri. Tarik mana-mana dapat. Wah, dibalikin. Di take over. Lord take over. Walaupun di sana Rera apa tidak ada Watt berhasil melakukan 1 point kill. Tapi nampaknya Sally Boy dan kawan-kawan berhasil men-take over Lord. Luar biasa take over Prof dari Alter Ego. Ya diawali gara-gara Rasi yang menangkap ke arah Ray. Dan Ray adalah pemegang retribution dari Dewa United Esports. Heavy crossbow yang sangat-sangat mengerikan, panah berat dari Iritel yang menimbulkan efek critical damage yang tinggi tentunya agar nanti teman-teman Alter Ego itu bisa burst 2-3 hero yang berdempetan. Dan itu dia efek dari Iritel buff yang sekarang langsung muncul gara-gara patch notes kemarin. Dan ini adalah sedikit penjelasan ya. Penyesuaian XP yang tadi ya. Betul. Yang tadi udah sempat kita bilang bahwa peningkatan dari EXP bonus Turtle akan meningkat 12,5% dan ini sangat mahal harganya. Makanya Alter Ego mau tidak mau mereka harus adaptasi sama patch terbaru. Karena kalau tidak mereka akan ketinggalan dari segi early agresivitas dan bahkan dari segi goldnya juga, EXP-nya juga. Penalty zone, tetap Dixon di depan sana. Bahkan itu memberikan waktu yang sangat mahal untuk mendapatkan satu pemain turret karena Pai udah tidak bisa lagi diselamatkan. Mereka akan coba menukarnya dengan seorang Ray di bottom lane. Lord masih bergerak. Pai juga tidak punya flicker lagi. Walaupun dimakan, tapi nampaknya Pai
kayaknya kali ini kurang membuat waktu yang cukup. Lordnya masih bisa diselesaikan dengan cepat kalau tidak di-defense oleh Alter Ego di bottom lane. Ini update harga outer turret mid sekarang. 1 XP laner ya Prof? Ya, 1 XP laner. Kayaknya itu emang patch yang dihususkan untuk Alter Ego lebih tepatnya barusan. Tapi kalau lihat dari Berserker Fury dan bahkan ada Hasclaw, Nino sekarang udah punya lifesteal yang cukup seharusnya. Dan juga attack speed serta critical chance yang tinggi. Sehingga ini dia pertanyaannya, next. Oh, conceal damage terjadi, Udil akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat Leo Murphy depan sana, bahkan cover dari seorang Rasi menutup Leo Murphy untuk masuk lebih dalam lagi. Cover yang sangat baik. Deny rotasi. Ketika dari Leo Murphy nggak tahu di sana ada Rasi. Rasi datang dengan sigap. Karena kalau tadi aku lihat, Leo Murphy akan maksa dengan flicker untuk dapetin Udil. Ini adalah hal yang baik. Walaupun tadi nggak ada Rasi di situ, tapi kita juga ada pre-order now nih ya. Nah, ini dia Langsung nih. Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5. Nah, ini kan untuk pre-order Samsung ya Pak Pulung ya? Betul. Makanya pertanyaanku adalah apakah akan ada pre-order untuk Grid Dragon Spear? Wah. Karena kalau misalkan kita tahu Grid Dragon Spear di e-retail, dia bakal cepet banget untuk gerakin movement speed e-retail. Apalagi sambil melakukan basic attack. Oke, Quantum Charge pula. Quantum Charge pula. Dan ingat, e-retail adalah salah satu hero yang memang menggunakan movement speed sekaligus basic attack secara bersama. Sally Boy, The Miracle Boy, coba mengganggu di arah Purple. Dan Fanny tanpa Purple, bagikan aku tanpa kamu. Ini Aduh. benar-benar lumpuh tak berdaya. Benar-benar lumpuh. Dan cuma punya ada 1 tiket untuk Fanny tanpa Purple buff. One way tiket. Dive in, dive out. Kalau misalnya tiketnya tidak didapatkan 1 buah point kill, ini bisa menukar dengan dirinya tanpa pulang bawa hadiah. Ini dari Dixon juga ya, kalau kita lihat dari pergerakan sekarang, mencoba untuk mencari informasi yang bisa karena inilah yang harus dilakukan. Tidak boleh lagi mereka semakin masuk ke dalam area rebutan dan pergerakannya sudah terjadi. Oke, Leo Murphy, informasi telah diberikan. Ray memilih untuk mundur ke arah belakang. Terlalu, apakah baik? Penalti Survey Flicker mendapatkan 2, harga yang sangat mahal. Lihat, Survey kali ini berulah menggetarkan Lane of Dawn. Flicker with penalty zone yang ternyata impact-nya sangat mahal. Membuat para pasukan Dewa United mereka tidak bisa melakukan kontes terhadap Lord kali ini. Dan Sally Boy dan Miracle Boy, mampukah dia mengamankan retribution-nya? Karena Ray terdeteksi. Super Outso Brian dimundur ke arah belakang dan Sally Boy dan kawan-kawan berhasil mendapatkan Lord yang kedua mereka. Wah, ini Lord Evac yang bakal bagus banget karena balik lagi sudah memasuki menit yang ke-12 dan ini adalah Lord kedua dari Alter Ego. Plus dari tadi Purple buff tidak didapatkan oleh Ray sehingga itu akan membuat rotasi dari Fanny-nya sedikit terpotong. Namun balik lagi kita tahu Fanny play defensif. Dia bakal coba manfaatin yang namanya base untuk regen dan dia bakal mainin cable di dalam base untuk mempertahankan bagaimana teritorial dalam dari Dewa United Esports. Sehingga nantinya teman-teman dari Alter Ego bakal kesulitan untuk masuk menghancurkan base turret di tier 3-nya. Ini ada pergerakan lagi yang udah mereka coba lihat. Sally Boy agresif banget. Weh! Dapat retribution-nya, tandanya Ray akan bisa melakukan defensif di high ground yang kali ini Pak Pulo. Oke, itu dia. Ada 1 bahan bakar yang udah diambil. Laning jauh, Prof. Ini akan menjadi sebuah solusi kah Iya. untuk pemain dari Dewa untuk memperpanjang nih waktu mereka? Agar setidaknya nanti Alter Ego bakal push 2 lane aja, nggak 3 lane. Dan itu akan memudahkan juga Watt untuk dia memainkan ultimate-ultimate-nya dia sebagai defensif. Oke, tapi dengan adanya Bennett di sana akan sangat cepat untuk bisa melakukan defensif di bottom lane. Tapi Rasi standby on position. Ingat, ini bisa menjadi bait. Rasi sengaja di garis depan. Dan dia juga sengaja untuk mencari celah bisa menendang Super Awat. No Super Awat, no party di high ground, Pak Bulung. Ini Reyo coba cari celah Happy dan birthday! Happy birthday! Tapi terjatuh di tukar 1 point kill. Happy birthday Udil! Setidaknya mereka menukar dengan 1 point kill dari belakang sana. Sally Boy dan mereka masih memasuk di tukar Dixon. I'm offended dan Flicker. Mundur ke arah belakang, mencari kill menyelamatkan. Di fight kali ini penalti Dixon mau nggak mau dikeluarkan untuk defensif. Buy time yang mahal dilakukan oleh seorang Ray memaksa Alter Ego harus mundur sekejap kali ini. wow, dan juga terlihat ya untuk XP laner yang dimiliki oleh pemain dari Dewa. Apakah ini zona yang sangat tidak nyaman terhadap Dixon, Prof? Karena dari tadi terlihat pergerakan dari Pakitonya nggak terlalu luas gitu loh. Ya mau bagaimanapun lawan match up-nya adalah Terisla gitu. Terisla yang kita ketahui sendiri bahwa dia akan langsung engage ke arah belakang. Watt dan juga Case akan terancam. Seperti yang kita ketahui, Case jarang tumbang loh.
ketika minggu yang ketiga. Tapi untuk saat ini dia sudah tumbang 2 kali. Makanya tidak aman seperti di belakang. Oh, penalti zone. Dua striker bertiga sorry. Hilang begitu saja. Instant pick up. Berjanji di arah belakang. Sekali pada Miracle Boy. Masih ada Nino. Free hit. Dixon. Where are you going? Mundur ke arah belakang. Dewa United mengendalikan permainan. Satu pemain kill. Hilang begitu saja. Dan mereka akan memaksa. Dengan ada turret dari mid lane. Case udah gak ada lagi kali ini kesempatan dia untuk mundur. Karena kalau dia dimakan. Dia harus jaga-jaga posisi. Reward manipulation dipaksa. Udah menjadi pilihan utama. Pai terberangkap. Pai akan coba di-all-in dan bahkan hilang begitu saja. Pai tertampol oleh seorang Dixon membuat dirinya akan ditukar 1 untuk 1 Dixon. Nowhere to run kah? Ternyata Dixon still survive in the base dari Dewa United Esports. Sedikit lagi menjadi sebuah pertarungan yang sangat panjang. Tapi luar biasanya mereka pun masih bisa mengeluarkan dari masing-masing defensif. Terlebih untuk Dewa United ya. Hal yang sangat baik tapi Kill Maniac Notification dapatkan sekarang hanya dengan 58 diamond. Gas belanja. Iya, jangan lupa ya belinya 9 minimal biar bisa setahun dipakai. Iya, saya sih gitu semua tim. Iya. 9 semuanya. 9 biar bisa Iya. setahun. Sepanjang tahun tuh ya. Iya. Jangan sepanjang jalan kenangan. Oke. Ya, tapi ngomong-ngomong poin kita juga lagi 9 dan ini akan membukakan kita juga untuk tim fight lore selanjutnya. Yes. Kebetulan dengan hampir 5.000 gold dari Alter Ego yang mengungguli Dewa United Esports, Dewa masih kebingungan untuk mencari celah dari mana mereka akan memulai tim fight yang selanjutnya. Karena dari tadi yang aku lihat Leo Murphy, 1 kali aja dia show di depan Alter Ego, pasti semuanya damage-nya bakal dikasih ke Leo Murphy. Dan Penalti zone Red Flicker. Mundur ke arah belakang tuh yang memberikan seorang merawat. All-in begitu saja hilang. Cutthroat menuju ke arah seorang Udil tapi Udil saja. Winter saja deh. Mundur ke arah belakang. Sekali melakukan zoning out. Tapi Rasi masih mau lebih. Dia bisa diberikan tidak ada merawat tapi bahkan para pasukan dari Dewa United. Mereka mundur ke arah belakang sedikit demi sedikit. Memberikan pressure. Setidaknya clear minion dan bakal Lord akan didapatkan lagi oleh Alter Ego. Alter Ego survive. Kembali berulah menggetarkan Land of Down. Lagi dan tidak sekali. Pai membuat sebuah pergerakan penalty zone dan sekarang case-nya dikejar. Case-nya bakal sama dimakan, ditelan bulat-bulat tapi Ray di sana mencoba melakukan salah pick up. Shutdown terjadi. Leo Murphy, Noel Trey kemudian sekarang Dixon akan menjadi korban keganasan. Mereka bertukar dengan adanya Dixon dan juga Sally Boy. Apakah ini adalah impact yang sangat mahal karena Alter Ego nggak punya power of retribution. Sedangkan Dewa, mereka punya Ray di sana, Profesor. Wah, tapi dari tadi yang aku lihat Ray bener-bener selalu dapetin point kill yang mahal banget di rumput yang sama, di tempat yang sama. Sehingga Alter Ego, mereka kayaknya harus ubah rotasi mereka ketika sudah mulai memasuki spike push ya, atau timing push. Karena Dewa, mereka tahu persis gimana cara untuk mengancam backlanernya. Udil dan juga Sally Boy. Ini kayak gak boleh lewat sembarangan rumput yang ada di dekat river. Karena ini akan mempermudah Ray untuk mendapatkan point kill setidaknya agar Alter Ego tidak bisa mendapatkan power pushnya. Ini untuk kereset ya Prof, tapi untuk Alter Ego masih dalam bayang-bayang mereka sendiri nggak sih? Kalau perkara beberapa point kill, mereka kadang kehilangan objektif yang penting banget loh. Dan itu yang harus diperhatikan. Karena kalau misalkan mereka harus kehilangan objektif mahal untuk sekarang Lord yang evolve, bakal beda ceritanya Pak Pulung. Oke, masuk ke arah belakang tuh yang triggernya nampaknya menuju ke arah seorang Case. Hilang begitu saja, tidak ada high ground defender. Menuju para pasukan Dewa United yang akan lebih memilih untuk meredam team fight atau mereka akan memaksa menuju ke arah vault yang berikutnya. Karena mereka team fight tanpa adanya Case, tidak ada yang bisa digawangin, tidak ada yang bisa benar-benar digawangin dari para pasukan Alter Ego. Dan ini ada penyelesaian hero, silakan Profesor. Ya, ada Iritel yang baru saja di buff dan Link yang di nerf, tapi itu tidak berpengaruh apapun sepertinya dengan item yang terbaru. Oke. Dan ini dia Nino yang langsung memainkan Iritel buffnya. Jadi berasa banget. Oh, ternyata Pai akan coba di-pick out. Satu momen kill didapatkan mundur ke arah belakang. Awat udah beli ke depan dan benar-benar meledak. Membuat para pasukan Dewa kehilangan 2 playernya ini bencana. Tersisa Ray dapatkan Case baru spawn. Para pasukan dari Dewa United mereka harus menahan seluruh pergerakan Alter Ego dengan adanya 2 versus 4 Pak Bulu. Oke, dan pilihan mereka bukan langsung push tapi mereka yang keluar dan barusan adalah pergerakan di mana bayang-bayang mereka dengan versi lebih matang dan versi lebih baik, Prof. Ya, mau tidak mau karena kalau misalkan mereka memaksakan untuk melakukan push dan ternyata Case plus Ray mampu untuk melakukan defense, yang ada mereka malah kemakan dengan comeback possibility dari Dewa United Esports. Dan untuk sekarang Lord Evolve setidaknya akan bergerak ke arah mid lane. Top lane tinggal didorong karena bottom lane sudah terbuka untuk Alter Ego. Apakah kita akan melihat ini dia Alter Ego
yang mendapatkan buff dengan patch terbaru. Alright, itu dia. Apakah patch terbaru saat ini mendukung Alter Ego mendapatkan kemenangan mereka dan memecahkan telur mereka, Babulo? Oke, dengan deretan item ya udahlah ya, ini udah full semua. Sementara kalau untuk Irithel sendiri kita lihat, tidak ada Prof, tidak ada Great Dragon Spear di situ. Gak ada Great Dragon Spear, yang ada Wind of Nature Tapi- karena jawaban juga untuk kuat. Ya kan? Kritikal dan Semua. kritikal. Tapi jangan lupakan juga gak ada Blade Armor dari Dewa United Esports. Sehingga semua damage dari Irithel sudah bisa dipastikan akan lebih meledak lagi. Dan pantulan damage-nya tidak akan lebih berasa menuju ke arah Irithel-nya. Tapi standby di sana, Survey akan membuka dengan penalty zone. Rasi akan menunggu posisi yang dimiliki dari Semerawat. Dixon memiliki clear minion dan bahkan di sana Ray mencoba untuk dive out menuju ke arah belakang. Sally Boy bernyanyi, damage terus sakit. Para pasukan dari Dewa United mereka sudah kehilangan Leo Murphy yang tidak bisa membadani lagi. Tidak ada Blade Armor seperti kata Profesor KB, tapi lihat Rasi masih menahan Wild Dragon, masih menahan Flicker di sana, mencari di mana Semerawat Supriyadi, dan bahkan nampaknya para pasukan dari Dewa United mereka terdorong dari 3 lane yang berbeda. Mereka bertahan dengan hanya best turret yang benar-benar diompongin dan bahkan ditahan untuk Ray bisa diving ke dalam. Ini adalah momentum yang sangat mahal. Kalau ke clear, Alter Ego harus mundur. Kalau mereka maksa, ini akan menjadi bencana untuk mereka. Tapi ternyata mereka mau maksa. Harusnya enggak, Pak Bulu. Harusnya mundur. Ini masih ketahuan, tapi Rennernya nggak kena karena siapapun juga. Hanya tersisa satu wave minion yang akan disusul oleh kanan dan Rasi. juga kirinya. Rasi, apakah akan mencoba melakukan penalti zone survive? Nampaknya masih bisa menunggu ke arah belakang. Fight time yang terjadi, Udil akan ditumbangin. With the transient Saturday, satu moment kill Kate yang berhasil didapatkan para pasukan dari Alter Ego. Mereka juga masih menunggu. Rasi terlalu lama Kate, tapi di sana satu feeder Esteng memporak-porandakan Dewa United. Hilang begitu saja. Udil, lihat Ray cuma bermain kabel. Melakukan clear minion. Dewa United masih menolak untuk ditumbangkan kali ini. Wah, ini penalty zone-nya mulai masuk lagi. Penetrase-nya untuk dikeluarkan juga, tapi Rasi! mereka... The Wild Dragon from Rasi! Rasi mendapatkan Semerawat, mundur ke arah belakang, hilang! Ini bencana! Alter Ego mengamankan game yang pertama kah? Karena masih bisa ditahan dan tidak terlalu lama. Alter Ego take the game one. Rasi!